Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Lampung Timur. Yang terhormat kepada sahabat-sahabat Fatayat rahimakumullah. Marhaban ya Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Alhamdulillah, kita masih berada dalam suasana Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang keajaiban berbuka puasa. Nah, apa saja sih keajaiban berbuka puasa? Dan bagaimana cara Nabi berbuka puasa yang baik sehingga kita dapat meneladaninya? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajalu fitar." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Sedangkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ahabba ibadihi ilayya a'jaluhum fitrah." Hamba yang paling aku cintai ialah mereka yang menyegerakan berbuka puasa. Dari dua hadis di atas, kita jadi tahu bahwasanya terdapat kebaikan-kebaikan tersembunyi saat kita menyegerakan berbuka puasa, baik kebaikan dicintai oleh Allah maupun kebaikan-kebaikan di dunia. Jadi ketika kita berbuka puasa, coba rasakan betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa senangnya Allah melihat kita berbuka puasa. Bukan karena lapar, tetapi Allah senang melihat kita berbuka puasa karena kita telah taat kepada perintah Allah. Allah senang melihat kita berbuka puasa karena Allah tahu kita berusaha mengejar cintanya Allah. Allah sayang kepada kita karena kita selalu mengharapkan kebaikan-kebaikan Allah. Ada beberapa sunnah saat kita hendak berbuka puasa. Yang pertama, berbahagia saat berbuka puasa. Di sini Nabi mengajarkan kita agar kita merasa bahagia saat berbuka puasa. Hindari berdebat, hindari julid, hindari tempat-tempat yang sekiranya bisa mengganggu kita saat berbuka puasa sehingga kita tidak merasa bahagia. Kenapa kita harus berbahagia saat berbuka puasa? Karena kita hendak menikmati nikmat yang Allah berikan dengan rasa syukur dan bahagia. Hikmah berikutnya yakni tentang bagaimana cara Rasulullah berbuka puasa. Meskipun ini bukan suatu hal yang wajib, tetapi ini bisa memotivasi diri kita. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan derajat hasan bahwa Rasul itu sangat senang berbuka puasa dengan kurma setengah matang. Apabila beliau tidak menemukan kurma setengah matang, maka beliau akan berbuka dengan kurma kering. Tapi apabila beliau tidak menjumpai keduanya, beliau akan minum air putih saja. Ini menunjukkan bahwasanya berbukanya Nabi itu sangat sederhana, hanya menggunakan air dan kurma. Jadi ketika kita sedang berbuka puasa, lalu di rumah kita hanya terdapat menu yang sederhana, kata Allah, la tahzan, sesungguhnya menu berbuka Nabi Muhammad itu lebih sederhana dari kita, yakni hanya dengan air dan kurma. Meskipun demikian, itu adalah makanan favorit Rasulullah, dan dengan begitu Nabi sudah menjadi orang yang bersyukur. Makanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka akan kutambah nikmatku. Jadi sunnah berbuka puasa
Selain yang pertama kita harus berbahagia, yang kedua kita harus mensyukuri nikmat Allah yang telah kita terima. Sampai Nabi pernah bersabda, "Man radiya biqalilin minar rizki, radiyallahu biqalilin minal amal." Siapa yang ridho dengan rizki Allah yang sedikit, Allah juga akan ridho dengan amalnya yang sedikit. Maka jika kita ingin amal kita yang pas-pasan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa cinta, maka terimalah rizki Allah seberapapun itu dengan rasa syukur. Kemudian sunnah lainnya saat kita berbuka puasa, yakni tidak mencela makanan. Sesungguhnya ini adalah sebaik-baiknya akhlak. Misalnya, bapak-bapak yang dimasakin menu sederhana oleh istrinya, atau ibu-ibu yang hanya bisa masak menu sederhana karena hanya itu yang terdapat di rumah. La tai'as, la tahzan. Jangan bersedih dan jangan mengeluh. Menu berbuka Nabi Muhammad itu lebih sederhana dari kita, yang terkadang hanya berbuka dengan air putih saja. Sunnah lainnya saat kita berbuka puasa ialah membaca doa berbuka puasa. Doa yang biasa kita baca biasanya berbunyi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah kita membaca doa berbuka puasa, kita bisa menambahi dengan doa-doa yang ingin kita panjatkan. Karena ada waktu berbuka puasa merupakan salah satu waktu yang ijabah untuk berdoa. Selain itu, puasa merupakan ibadah yang istimewa, yang dengannya Allah membebaskan kita dari api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka saat berbuka puasa. Jadi, ketika kita sedang berbuka puasa, berarti sama dengan kita sedang beribadah kepada Allah. Sehingganya, ketika kita sedang beribadah kepada Allah, kita harus khusyuk, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tamak atau makan terlalu banyak, karena berbuka puasa merupakan salah satu ibadah kepada Allah. Yang di sini Allah menjanjikan muttaqa'u minan nar. Allah membebaskan orang-orang yang berbuka puasa dari api neraka. Sunnah Nabi lainnya saat berbuka puasa ialah tidak berlebih-lebihan. Kulu wasrobu wala tusribu. Makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan. Apa tandanya makanan yang kita konsumsi tidak berlebihan? Yang pertama, tidak mubazir. Apa yang kita ambil, itu yang kita habiskan, sesuai dengan porsi yang mampu kita habiskan. Yang kedua, setelah makan kita tidak merasa berat. Jadi apabila kita setelah makan tubuh terasa berat, mengantuk, dan malas menunaikan sholat tarawih, itu berarti ada israf ketika kita berbuka puasa. Coba kita lihat, Nabi kita berbuka puasa bukan untuk kenyang, tetapi untuk menghilangkan lapar. Jadi badan beliau tetap segar, perut beliau tetap ringan, sehingganya beliau mudah untuk menjalankan ibadah-ibadah pada malam-malam bulan Ramadan. Jangan sampai karena berlebih-lebihan saat berbuka puasa sehingganya menyebabkan kita menjadi malas untuk beribadah pada malam-malam bulan Ramadan. Sahabat-sahabatku sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.